Shalom TFC Family, kita kembali datang di podcast Bible Meditation bersama dengan Pendeta Huta Soid dan juga saya sebagai host Yoni Prasetya Tomo. Shalom. Kita live di studio Ulibana, jadi saya bersuka cita nih Pendeta. Kita ketemu lagi, minggu lalu kita sudah ketemu lagi dan kita sampai pada pelajaran ketiga di triwulan pertama tahun 2025. Benar ya? Apa temanya hari ini? Pelajaran sekolah sahabat kita judulnya adalah berkenan kepada Allah. Saudara bisa menyimak bagaimana pembahasan saya dengan Pendeta Manuntun yang sangat seru ya. Kurang lebih 1 jam ke depan ya Pendeta kita akan bahas ya. Saya akan pimpin dalam doa di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kami menjalani hari ini dan kami mendapati hari ini diri kami sehat dan baik-baik saja. Dan kami mengucap syukur Tuhan, sebentar lagi kami akan mempelajari firman Tuhan, nafas ilahi yang kami pelajari dengan tuntunan Roh Kudus yang mengalir dalam hidup kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir dan juga memandu kami dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pendeta, ini menarik nih, kita punya tema. Ya. Berkenan kepada Allah. Saya akan sampaikan ayat intinya ya pemirsa ya. Terambil dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama, Zefanya 3:17. Saya sebutkan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia berkirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian ayat inti atau ayat hafalan kita ya. Baik, saya mau bedah boleh Pendeta ya. Ini kalimat saya luar biasa dari Zefanya di Perjanjian Lama ya waktu itu ya. Baik, jadi manusia diminta menyadari bahwa Tuhan sebagai Allah kita, juru selamatnya secara pribadi, itu ada loh di antara kita, beserta dengan kita, dan memberi kemenangan, Pendeta. Jadi ini harus disadari, Pendeta, karena kadang kita merasa, atau bahkan mungkin saya juga merasa bahwa Tuhan tidak ada di sekitar saya. Dan apa yang saya lakukan atau yang saya anggap itu kemenangan atau keberhasilan, itu adalah hasil usaha saya sendiri. Tidak ada faktor dari Tuhan sama sekali. Saya merasa mengklaim itu atas dasar hasil usaha yang saya lakukan. Di sini digelarnya sebaliknya bahwa Tuhan di antaramu sebagai pahlawan. Tuhan tampil sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Lalu Tuhan juga bergirang karena kita bersuka cita. Dan juga ia memperbaharui hidup kita di dalam kasih-Nya. Seperti kata firman Tuhan, selalu baru tiap hari berkat Tuhan. Berarti dalam artian ini kita diperbaharui dalam kasih-Nya yang selalu baru. Dan ia pun ikut bersorak-sorak karena kita juga bersorak-sorai. Jadi sangat kuat pesannya di sini, Pendeta. Jadi intinya kita manusia diminta sesadar-sadar Pendeta ya, bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Dari Pendeta sendiri melihat ayat ini seperti apa? Kalau kita melihat latar belakang Nabi Zefanya menulis kitab kecilnya ini, dia masuk dalam kitab Ketubim. Jadi dia melihat bahwa Yerusalem itu sepatutnya terhukum, akan binasa, diluluh lantakkan oleh karena dosa-dosa pelanggaran mereka. Itu sesuatu yang ironis karena Yerusalem sesungguhnya adalah tempat ibadah, pusat penyembahan orang Israel secara geografis. Nah, akan tetapi berkali-kali Tuhan mengutus nabi-nabinya ke Yerusalem mengamarkan mereka untuk bertobat. Ya. Sebagian besar orang-orang di Yerusalem itu pantas untuk dihukum dan dibinasakan. Tapi Tuhan memperhitungkan ada sebagian kecil dari iman mereka. Nah, seharusnya mereka harus menanggung semua dosa dan kesalahan mereka. Itu sebabnya mereka dihundung ketakutan.
kesedihan yang teramat sangat. Karena memang dinyatakan oleh utusan-utusan Allah, murka Tuhan akan jatuh ke Yerusalem. Ini adalah bahasa yang mudah dimengerti. Sebetulnya nggak perlu sekali lagi dikait-kaitkan Tuhan terhadap suatu kehancuran. Yang menghancurkan manusia itu adalah dirinya sendiri dan perbuatannya sendiri, ya kan? Tetapi inilah yang bisa dimengerti. Tujuannya adalah supaya manusia berbalik. Pekabaran itu diberikan kepada Yerusalem, itu membuat mereka bergetar dan ketakutan. Akan tetapi, disinilah baiknya Tuhan. Sepatutnya Yerusalem menanggung semua kebinasaan, penderitaan, kehancuran. Akan tetapi, Tuhan menjanjikan suatu taruk yang tumbuh nanti dari Yerusalem. Dialah Mesias yang akan datang. Kepadanya lah nanti ditimpakan celaka-celaka Yerusalem, dosa-dosa dan kesalahan Yerusalem. Jadi, artinya Yerusalem tidak lagi menanggung kebinasaan itu. Ada nanti si penanggungnya. Itulah yang disebut dengan juru selamat, Mesias. Seorang yang diurapi nanti akan datang, akan terlahir dari Yerusalem. Nah, oleh karena itu mereka nggak perlu menjadi letih dan lesu. Mereka nggak perlu menjadi kecewa, murung, ketakutan, bersedih. Justru kalau mereka menyadari dosa mereka boleh besar, tapi kasih sayang Allah jauh lebih besar, maka gantinya mereka berduka cita terhadap semua kabar celaka. Mereka tahu celaka mereka sudah ada yang menanggung, yaitu Mesias yang akan datang. Nah, atas dasar inilah seharusnya orang-orang di Yerusalem bersorak-sorai, kegirangan, bersuka cita, berbahagia. Karena yang menanggung kebinasaan, penderitaan, ya, celaka mereka itu sudah ada. Itulah Mesias. Itulah juru selamat. Nah, nanti digenapi bahwa Yesuslah yang menanggung semua penderitaan Yerusalem. Tapi jika kita sadar bahwa setiap dosa dan kesalahan kita telah ada yang menanggungnya, maka ekspresi perjumpaan orang-orang beriman itu bukan lagi ekspresi bermuram durja seperti dalam perkabungan, bukan. Tapi sudah bersorak-sorai, menunjukkan bahwa memang kita percaya bahwa Allah telah menanggung dosa-dosa kita lewat utusannya. Itulah Mesias, dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan anak Allah. Dari saya mau bertanya, Pendeta, bagaimana misalkan umat Tuhan itu untuk bersuka cita, karena Tuhan juga bersuka cita apabila kita bersuka cita, tapi kita sedang mengalami problem tertentu kok. Bagaimana mengatasinya, Pendeta? Kita diminta bersuka cita, tapi kita sedang mengalami problem tertentu. Harus bagaimanakah kita seharusnya bersiap? Ya, itulah sudah menjadi jaminan di awal. Sebetulnya persoalan manusia yang terbesar itu apa? Apa? Kekurangan uang, kekurangan makanan, tidak punya pakaian, tidak punya tempat tinggal? No. Persoalan terbesar manusia adalah maut. Maut ini disebabkan oleh dosa dan kesalahan. Artinya inilah harga termahal dari seluruh problem yang dihadapi manusia. Betul tidak? Mana lebih berat resikonya? Tidak makan atau tidak hidup? Ya kan? Nah, artinya gini, resiko terberat saja Allah sudah tanggung itu buat kita. Maut itu ya. Maut itu, sengatnya itu sudah ada yang menanggungnya. Jadi kalau itu saja sudah dia tanggung, kalau masalah paling berat aja sudah diselesaikan oleh Allah, kenapa masih kita bermuram durja, berduka cita, bersedih yang berlarut-larut ketika kita ada problem? Pas ditanya, problemnya apa, Pendeta? Ya, banyak terlilit hutang misalnya. Wah, sakit penyakit. Wah, gagal dalam bisnis. Wah,
nggak bisa makan dan minum, nggak bayar kontrakan, dihina orang dan lain sebagainya. No, problem terbesar kita pun sudah diselesaikan Allah. Kenapa kita harus eh, jadi lebih bersedih dengan problem-problem yang lebih kecil? Artinya saudara, di balik semua penderitaan saudara dan saya atau kita semua yang mengalaminya, ada pesan khusus, yaitu bahwa kamu tenang aja bahwa semuanya sudah Tuhan tebus, gitu ya pendeta ya. Semua penderitaan saudara itu ya hal-hal lahiriah lah pendeta ya. Itu yang biasanya manusia cemaskan, khawatirkan. Seandainya kita mengalami banyak persoalan, masalah, pencobaan, penderitaan, kesakitan, kerugian, ya kan, tekanan-tekanan di sana sini, tetap orang beriman punya 1001 alasan untuk bersuka cita, untuk berbahagia, untuk bahkan bersorak-sorai kegembiraan, bahkan bersorak-sorai bergembira, itu maksud saya. Kenapa? Saya mau katakan, sukacita kita, kegembiraan kita, kebahagiaan kita, itu sudah menyelesaikan setengah dari persoalan kita. Bahkan kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan kita, itu akan membuat kita menemukan solusi terhadap persoalan dan masalah kita. Itu bahkan kita sanggup mengatasi setiap persoalan, setiap penderitaan, setiap tekanan dan pencobaan. Makanya bukan sembarangan para tokoh-tokoh iman diilhami Allah untuk menyatakan ini. Contoh dalam saudara Yesus, Yakobus menulis begini. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini tadi yang Yoni bilang, bagaimana mungkin saya harus berbahagia ketika saya sudah tiba-tiba kesakitan. Nah, perlu dicatat, bahagia di sini ini bukan appearance, bukan outlook kita, bukan sesuatu yang terlihat secara kasat mata di luar bagian eksternal kita, tapi bagian internal kita. Kebahagiaan itu sesuatu yang terjadi, the state of mind, inside us. Jadi di dalam kita, ya kan? Kebahagiaan itu yang tercipta. Kita perlu mengalami kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan dan percobaan kita. Bayangin, jadi walaupun kita kesakitan, tapi anggap itu apa artinya? Prasangkakan. Kamu rasa sakit, tapi prasangkakan dia itu sembuh. Kamu rasa rugi, tapi prasangkakan bahwa kamu beruntung. Betul tidak? Kamu rasa takut, tapi prasangkakan bahwa kamu berani. Prasangkakan, balikin semua situasinya. Apa ini? Keadaan seperti ini. Ini keadaan ketika iman bekerja. Sebab iman berharap tentang segala sesuatu yang baik, walaupun dia belum punya fakta, belum punya data, belum melihat buktinya. Jadi kebahagiaan itu adalah manifestasi dari iman kita. Maka saudara mengerti, segala perkara dapat kita tanggung. Ketika apa? Ketika kita beriman. Jadi harus diprasangkakan. Betul kita sedang merugi, tapi kita prasangkakan Allah akan mengganti kerugian kita. Betul kita sedang sakit, tapi kita prasangkakan bahwa Allah akan memberikan kesembuhan dalam perjalanan ini. Jadi semua akan baik-baik saja. Makanya dibilang, kalau kamu berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, bahkan lebih dahsyat lagi, Rasul Paulus itu. Ini satu pernyataan yang luar biasa. Ini diulang-ulang sebetulnya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi sekali lagi 1001 alasan kita punya. Walaupun kita dalam penderitaan, dalam kesakitan. Ini adalah manifestasi iman. Maka dia akan mengerjakan segala sesuatu. Orang kalau sudah kehilangan sukacitanya, kehilangan kegembiraannya, kehilangan kebahagiaannya, yang sedikit sakit akan menjadi lebih berat sakitnya, Yon.
Ya kan? Yang sedikit rugi akan bertambah rugi kalau dia sudah kehilangan sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau dia pun merugi, tapi dia tetap mempertahankan sukacita, kegembiraan dan kebahagiaannya, maka sukacita itu akan mengerjakan yang terbaik bagi hidupnya. Dia akan dipulihkan karena Allah bekerja dalam sukacita kita. Dia turut bersorak-sorai ketika kita bersorak-sorai. Itu pentingnya. Kenapa? Sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan haruslah menjadi manifestasi dari iman kita. Saya take note tadi, Meta. Berarti iman harusnya di atas kenyataan hidup. Di atas fakta. Iman di atas, Meta. Di atas. Ketika Paulus penulis bersukacitalah senantiasa, dia dalam kondisi Kesakitan, iya, kena pukulan, bahkan di penjara gitu ya. bahkan di penjara. Bahkan dia terapung-apung di laut, tergantung-katung di laut karena kapalnya karam. Kalau mau tanya, kita berkompetisi soal pencobaan, soal masalah yang dihadapi Rasul Paulus dengan kita, siapa kita ini? Tapi dia punya 1001 alasan untuk mengatakan selalu bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Oke. Baik-baik. Artinya Tuhan sangat senang dan mengapresiasi ketika kita hidup di dalam dunia yang fana ini. Kita mengalami kerugian misalkan, kita mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, bahkan misalkan keluarga kita tidak harmonis dan lain sebagainya. Tapi di atas segala sesuatu itu bersukacitalah. Ya, dia. Bagaimana sih sebetulnya kita memelihara sukacita itu? Jadi apakah cukup hanya berprasangka saja? Sebetulnya cukup. Tapi kalau memang belum cukup juga. Karena setiap tarikan nafas kita berdoa. Ya, kan kesakitan nih. Maka kesakitan itu bisa kita alih fokuskan. Sebetulnya membuat kita merasa sakit karena seluruh pikiran kita sedang fokus kepada rasa sakit itu. Maka kita harus belajar mengalih fokuskan kesakitan itu dengan perkara yang lain. Nah, itu sebabnya harus kita lihat. Kalau kita lihat ada kerugian, kita juga harus fair untuk melihat bagaimana juga banyak berkat dan pertolongan kepada kita. Sekalipun misalnya ada kerugian 10, tapi kita bisa melihat satu keuntungan bisa jadi lebih besar daripada yang 10 itu. Sebaliknya, kalau kita sudah kehilangan sukacita, kehilangan kegembiraan, kerugian 1 perak pun bisa jadi seakan-akan 1000 perak gitu loh. Jadi kita harus berusaha untuk mengalih fokuskan duka cita, kesedihan, penderitaan kita. Gitu. Seperti anak kecil ya. Iya. Kalau tiba-tiba dia terjatuh, lalu orang tua bikin yang lucu-lucu dia. Kenapa itu? Supaya dia mengalih fokuskan rasa sakit itu kepada hal yang lucu itu. Sehingga dia jadi tidak menangis lagi. Begitulah orang Kristen. Hiburan sejati, pendeta. Iya, gitu ya. Itu datang dari Tuhan. Oke. Ada satu anekdot ya. Ketika seorang ditanya, kenapa malaikat bisa terbang? Dengan simpel orang menjawabnya, ya karena dia punya sayap. Tapi orang itu bilang, malaikat bisa terbang bukan sekedar karena dia punya sayap. Tapi yang pasti, karena dia tidak punya beban di hatinya. Karena dia tidak punya kesusahan dan duka cita di hati. Jadi sekalipun malaikat punya sayap, tapi kalau dia dirundung kesedihan, kepedihan, ya kan, persungut-sungutan, dia nggak bisa terbang. Iya. Jadi artinya, sukacita kita membuat kita bisa terbang tinggi. Kita bisa bernyanyi seperti lagu Westlife. I believe I can fly. No. Seperti itu. Betapa sukacita itu penting dan jangan sampai si jahat mengambil sukacita saudara. Gitu ya, pendeta ya. Kita next ke pembelajaran berikutnya, pendeta, mengenai lebih berharga daripada yang dapat kita bayangkan. Ya,
Siapa bilang harga kita terletak daripada penilaian-penilaian orang? Itu dusta dari si jahat. Harga kita tidak pada penilaian-penilaian orang. Harga kita ada pada diri kita sendiri. Kita ini telah ditenun, dirajut di dalam rahim ibu kita oleh tangan Allah yang begitu ajaib. Kejadian kita begitu dahsyat. Ya, kita direkam di tempat yang paling tersembunyi, tempat rahasia. Artinya, segala sesuatu yang ada dalam tempat tersembunyi atau rahasia itu karena kita berharga. Mazmur 139, Daud mengubah puisi atau syair lagunya dengan kata-kata yang sangat indah dan dahsyat. Saya pikir memang Allah menaruh rohnya ke dalam tangan Daud untuk menulis perkara itu. Dia bilang bahwa kejadian setiap manusia itu dalam tempat yang tersembunyi, tempat rahasia. Tidak ada orang menyimpan barang-barang berharga di depan umum atau di tempat terbuka. Semuanya di tempat tersembunyi. Semakin tersembunyi, semakin rahasia sesuatu ditempatkan, itu berarti karena harga yang luar biasa. Nah, masalahnya dalam kisah yang ditulis Daud itu, banyak manusia yang tidak menyadarinya. Daud pun sebetulnya awalnya tidak menyadari, tapi akhirnya dia menulis. Ketika jiwanya menyadari itu semua. Nah, kesadaran inilah yang paling penting. Maka kita tidak akan pernah terintimidasi oleh penilaian-penilaian orang. Ya. Mau seburuk apapun penilaian orang, dia akan menilai dari sudut pandang. Kan begitu. Tapi kita tahu, kita telah berharga, kita sangat berharga di hadapan pencipta kita. Ini udah cukup. Satu kali saya menulis sesuatu di satu komunitas, satu grup. Yang ketika orang-orang di sekeliling saya tidak menerima tulisan saya. Tidak menerima. Ada yang membuli saya, mencemooh saya, mengolok-olok saya, ya kan? Mengatakan saya keliru, mengatakan saya tidak punya dasar, ya kan? Ada ratusan orang. Tapi di antara ratusan orang itu ada seorang pemimpin yang membaca tulisan saya dan melihat tulisan saya itu sangat bernilai dan berharga. Lalu dia tulis, dia bilang, pendeta menuntun, teruskan menulis. Karena saya sangat menikmati tulisan-tulisan saudara. Dan saya sangat diberkati. Yoni tahu apa yang terjadi pada diri saya ketika membaca itu. Sudah banyak orang yang mencemooh saya, mendiskreditkan saya, menganggap saya keliru, membuli saya, menghina saya. Saya nggak peduli kepada ratusan orang yang telah melakukan itu pada saya. Kenapa? Karena pemimpin kami pada waktu itu, dia sendiri telah memberikan apresiasi, komplimen, penghargaan tertinggi buat saya. Jadi cukup satu dia menghapus semua penghinaan, penilaian yang buruk dari banyak orang di sekeliling saya. Itulah, 1000 orang menghina kita, itu tidak sebanding dengan satu oknum yang suci mulia, yaitu Tuhan kita, yang memberikan penghargaan pada kita. Itu saja sudah cukup. Makanya, kalau Allah sendiri tidak pernah menghina kita, bahkan dalam kesalahan-kesalahan kita sekalipun, Allah masih mengerjakan kasih karunia-Nya bagi kita. Apa yang kita khawatirkan terhadap penilaian-penilaian orang? Semua penilaian itu tidak akan berharga di mata seorang yang paling berharga. Ternyata hanya cukup satu oknum. Iya. Nggak usah banyak-banyak, satu aja ya Tuhan. Di antara banyaknya. Yang telah menghina. Oh gitu ya. Baik, di sini juga ada ayat ini pendeta. Perumpama tentang anak yang hilang itu ya. Ya, dalam Lukasnya dibahas pendeta. Itu relate dengan anak yang hilang itu. Kalau dalam bahasa sehari itu bisa jadi kita ya, pendeta.
Ya, benar ya. Bisa diceritakan Pendeta, ini bagaimana nih? Biar jauh. Kita mau mempelajari ini ya, realita Tuhan bersukacita, bergembira, dan berbahagia. Ya kan? Kita boleh melihat 1000 wajah bersukacita, bergembira. Tapi itu tidak sebanding dengan ketika kita bisa melihat satu wajah yang mulia, yaitu Allah kita bersukacita. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Allah bersukacita, bergembira, dan bersukaria? Saya menulis dalam satu ringkasan pelajaran kita ini, minimal ada 5, sekali lagi minimal ya, ada 5 eh, ayat-ayat yang secara gamblang, secara hurufiah, secara literal menunjukkan bahwa Allah itu bersukacita, ya kan? Nah, itu Yesaya 62 4-5. Yesaya 62 ayat 4-5, coba saya inikan dulu sedikit. Bilang begini, engkau tidak disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti orang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau dan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya. Jelas ini ditulis. Ya. Dan seperti girang hatinya, seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Nah, yang pertama, Allah bergirang kalau dia bisa menikahi umatnya. Dia sebagai suami, umatnya sebagai istri. Artinya apa? Allah bergirang, bersukacita kalau Allah intim dengan umatnya. Karena hasil hubungan intim ini nanti bukan ada pada Allah, tapi ada pada manusia. Sebagai istri, dia akan mengandung benih-benih ilahi di dalam dirinya. Artinya, dia berbuah roh karena Allah adalah roh. Nah, ini ternyata penyebab sukacita, kegembiraan, dan sorak-sorai Allah. Orang Kristen enggak menyadari ini. Ini mungkin hal yang baru bagi banyak orang ketika dikatakan Tuhan ingin menikahi umatnya. Tuhan mengatakan bahwa dia adalah suami. Kamu adalah istriku. Dia bilang, dan seperti girang hatiku seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Dia mau menikahi. Itu satu. Ya kan? Kita ambil dari buku perjanjian lama ini. Yang kedua, coba kita lihat itu tadi. Yesaya 65 ayat 17-19. Yesaya 65 ayat 17-19. Nanti kita ke situ ya yo. Itu bagian terakhir saya mau kasih tahu. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak untuk selamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Lihat ayat 19. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan ada kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Apa poinnya? Allah bersukacita, bersorak-sorai karena melihat umatnya tiba di Yerusalem selamat. Artinya Allah bukan hanya sekedar menikahi umatnya. Sebab pernikahan di dunia ini banyak menikah tapi habis itu karena kebutuhan ekonomi harus berpisah, bekerja, suami mungkin pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak hanya menikahi umatnya, tapi ingin tetap tinggal bersama umatnya di dalam keabadian. Itu ternyata sukacita Allah disebut dengan gamblang. Bahkan dia bilang bersorak-sorai karena itu. See? Nah, coba yang selanjutnya itu tadi Zefanya 3:17.
Zefanya 3:17. Jadi bukan hanya menikah, lalu tinggal bersama, lalu menjalani kehidupan bersama. Nah, orang-orang di Yerusalem, mereka itu mengalami banyak pencobaan dan persoalan dan masalah. Tapi selama mereka tidak khawatir, tidak takut, maka itulah yang menyebabkan Allah bersuka cita bersorak-sorai. Itu sama seperti orang menikah. Kan banyak itu. Waktu masih pacaran, senang, Pak. Lalu dinikahi, makin senang. Pas sudah berumah tangga, punya banyak kebutuhan, keperluan, sana sini, sering sekali rumah tangga itu kacau. Apalagi para wanita itu biasanya. Kalau sampai suaminya nggak bisa memenuhi kebutuhannya, perekonomian dan lain sebagainya, itu kebanyakan orang mengambil jalan untuk bercerai. Tapi Tuhan mau supaya umatnya bukan hanya dinikahinya, tinggal bersama dan tetap menjalani proses kehidupan bersama walaupun banyak persoalan dan masalah. Ternyata itu yang membuat Tuhan bersuka cita, bersorak-sorai. Yang keempat, Matius 25 ayat 21 itu adalah ketika Allah melihat umatnya menjadi bijaksana oleh karena bersama-sama dengan dia. Dia, umatnya itu mengeluarkan segenap potensinya, talentanya untuk ditumbuh kembangkan. Matius 25 ayat 21 bilang begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa? Semua orang yang menggunakan talentanya, potensinya, itu telah menyukakan dan membahagiakan hati Tuhan. Yang terakhir, nah kita ke situ, itu yang kita bedah. Karena ini yang paling nyata nanti. Itu tertulis dalam Lukas pasal 15. Nah, Lukas pasal 15 itu, Yon, itu berbicara tentang sesuatu yang hilang. Ada 3. Yaitu tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan tentang anak yang hilang. Rupanya Yesus mau menceritakan perumpamaan ini. Sebab perumpamaan ini adalah realita kehidupan orang beriman. Mereka beriman, tapi ternyata bisa hilang. Dan keadaan hilang itu bisa terjadi seperti 3 wujud ini. Yang pertama, ada orang-orang yang hilang seperti domba yang hilang. Bagaimana domba yang hilang? Domba yang hilang itu sama seperti domba. Dia tahu dia hilang, tapi dia tidak tahu dia untuk pulang. Itu sebabnya gembala domba harus datang, pergi, mencari ke semak belukar, menaiki gunung dan menuruni lembah. Akhirnya bisa menggendong domba itu dan pulang. Lalu dirham yang hilang. Dirham itu adalah benda mati. Dia tidak tahu kalau dia hilang. Dan cilakanya dia tidak tahu pula untuk pulang. Nah, hal seperti itu, maka si pemilik dirham itu akan mengambil sapu, membersihkan seluruh rumahnya, mengambil pelita dan menyalakannya, melihat di setiap sudut dan di kolong tempat tidur, di manakah dirhamnya hilang. Dan ketika dia telah menemukannya, maka dia pun bersuka cita. Yang ketiga, anak yang hilang. Anak yang hilang ini, dia tahu dia hilang. Dan setelah sekian lama dia hilang, dia tahu juga dia pulang. Dan bapa yang menyambutnya pulang, bersuka cita, memakaikannya kasut, memakaikannya jubah, memakaikannya mahkota, memakaikannya cincin, dan menyembelih domba tambun untuknya diadakan pesta. Nah, 3 ini adalah keadaan orang percaya, orang beriman. Ini bukan keadaan orang yang di luar gereja, Yon. Ini keadaan orang di dalam gereja. Justru di dalam ada orang seperti domba tadi.
yang dia tahu hilang, tapi dia nggak tahu pulang. Dia nggak tahu mau balik seperti apa. Udah malu, udah terlalu lama nggak pernah bersekutu lagi dalam persekutuan iman. Harus ada yang menjemputnya, Yoni. Jadi gereja yang benar, sukacitanya terletak ketika dia menjemput seseorang yang sedang terhilang. Bahkan dia taruh ke atas bahunya. Apa artinya meletakkan seekor domba ke bahu? Itu sesuatu yang tidak nyaman. Itu suatu tanggungan, beban, beban. Mungkin saja domba itu baunya menyengat karena dia sudah lama terhilang. Mungkin saja kotorannya nempel di bahu. Dan dia punya beban berat. Dia harus menuruni lembah, menaiki gunung untuk menyelamatkannya pulang. Gereja harusnya punya sukacita di sana. Karena waktu domba itu hilang, si pemilik domba, gembala domba, bersukacita ketika menemukannya kembali. Adakah sukacita orang di gereja ketika melihat orang yang terhilang? Wah, terlalu beban ini. Gak sanggup kita. Wah, terlalu bau. Tabiatnya ini sangat mengganggu. Itu yang kita bilang di gereja. Kita belum bisa menjadi gembala yang baik. Nah, yang kedua anak yang dirham yang hilang. Kita harus bawa pelita. Karena ternyata banyak sekali orang yang hilang. Nggak tahu kalau dia hilang. Dan nggak tahu dia pulang. Dia nggak bilang-bilang. Kita harus pergi, tinggalkan dirham-dirham yang sudah ada dan mencari anak yang hilang. Nah di sini saya jadi bertanya, Yon. Karena kisah itu berakhir. Berakhir kisah itu. Si sulung yang bersama-sama dengan bapaknya, ketika dirayakan pesta itu, akhirnya dia ngambek. Pergi bersembunyi di belakang-belakang. Dan dia bilang sama bapaknya, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan bapak. Tapi tak seperti lembu tambun pun kau masak untukku. Dia marah karena adiknya pulang. Dia bersungut-sungut. Saya jadi bingung, sebetulnya yang mana yang hilang? Ini anak yang hilang adalah anak yang bungsu atau anak yang sulung. Tapi dari pernyataan terakhir, sepertinya jadi anak yang sulung yang hilang. Karena dia telah kehilangan sukacita bapaknya. Seharusnya dia turut bersukacita bersama bapaknya karena adiknya pulang. Tapi dia menjadi murung, bermuram durja, dia bersungut-sungut, dia marah. Bahkan dia menjadi turut membenci adiknya. Dialah yang sesungguhnya hilang. Menurut Brother Yoni, adakah kita temukan orang-orang di gereja seperti itu? Kondisi ini umum terjadi dan kadang manusia tidak sadar. Pastinya ya. Berbicara dengan sesuatu yang hilang, lalu yang hilang kembali. Yang hilang ini mendapat perlakuan spesial lah, bisa dibilang seperti itu nanti firman Tuhan ya. Perlakuannya sangat spesial. Yang sudah lama tidak merasa spesial lagi. Lalu pada akhirnya dia menggerutu dan pada akhirnya dia yang terhilang. Sebetulnya banyak sekali orang yang sedang terhilang di dalam gereja. Banyak. Tapi ya itu sudah menjadi naluri manusia. Jadi benar-benar pendeta itu pun manusia. Kadang-kadang dia hanya mau mengerjakan hal-hal yang mudah. Banyak sekali orang yang sudah hilang dalam persekutuan iman. Yang sudah menganggap persekutuan iman itu bukan lagi suatu kebutuhan. Kadang-kadang kami pendeta merasa lelah. Kadang-kadang kami pendeta merasa, aduh, sudah saya lakukan tapi tidak ada hasilnya. Tapi sekalipun memang banyak kelemahan para pendeta, para gembala jemaat. Tapi itulah keadaan gereja saat ini. Itu sebabnya satu-satunya harapan adalah kepada gembala agung kita. Kalau hanya berharap kepada gembala dan pendeta, memang dia gagal. Dan harus gagal. Supaya benar-benar yang diagungkan di sini adalah gembala sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Gak semua bisa dibawa kembali pulang oleh gembala The Forgiven Church, TFC, Manuntun Utasoib. Karena terlalu banyak tantangannya.
mungkin saja saya sebagai pendeta belum mengetahui caranya. Mungkin saya sudah kelelahan. Mungkin saja saya sudah ditolak berkali-kali. Mungkin saja saya tidak cukup fasilitas. Mungkin saja saya juga menjaga yang lain-lainnya. Karena ada itu. Seperti itu. Kalau kita selamatkan dia, kita bawa. Nanti takut juga terjadi seperti anak sulung. Anak sulung jadi belingsatan. Iya, iya, benar. Ngapain dia di sini pendeta? Dia rese. Dia bikin suasana jadi kacau begini, begini, begini. Nah, itulah kalau sudah sampai di situ, gembala seperti saya itu udah bingung. Hanya menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku nggak sanggup membawa dia kembali pulang, seperti domba yang hilang atau dirham yang hilang, maka kaulah gembala sejati. Bawalah umatmu. Turunlah rohmu. Kuatkan hati mereka. Bahkan apa? Saya melihat dengan nyata. Banyak jiwa-jiwa petobat baru. Banyak orang-orang ingin datang menikmati persekutuan iman. Namun ketidaksempurnaan mereka. Namun kelemahan-kelemahan mereka yang masih ada dan tampak nyata di mata. Itu telah membuat orang-orang yang ada di gereja yang sudah lama, yang mengatakan sebagai orang Kristen, orang beriman, orang benar, orang yang dikenan Tuhan, merasa risih. Kenapa? Karena orang-orang itu belum bisa sanggup beradaptasi dengan komunitasnya. Dia ingin orang itu perfect, sempurna. Harapan yang terlampau tinggi itu telah membuat orang-orang lama akhirnya sebetulnya menjadi jiwa yang hilang seperti anak sulung itu. Iya. Dan banyak para pendeta, banyak para gembala seperti kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi dan kondisi seperti itu. Kami mengasihi semua orang, tapi kami nggak sanggup memeluk, menyatukan semua keadaan-keadaan itu. Kami hanya bisa kadang menangis dalam doa-doa kami, karena semua harus dijaga. Semua harus dijaga. Tuhan, hanya Kaulah gembala yang sempurna yang dapat menyelamatkan siapapun, bahkan dalam lembah kekelaman, ya sekalipun. Itulah yang menjadi beban saya. Tapi yang menjadi pertanyaan penting, apakah kita sadar? Jangan-jangan kita salah satu dari ketiga model ya, yang hilang gitu. Apakah kita domba yang hilang? Dirham yang hilang? Atau anak sulung yang hilang? Itu sebabnya kita harus sadari bahwa ketika gereja seringkali memposisikan mari kita mengabar Injil supaya orang lain bertobat dan bergabung bersama kita. Ya. Sampai di situ niat itu baik, tapi niat itu harus disusul dengan pertanyaan kritis. Ya. Pertanyaan sederhana, sudah siapkah kalian? Ya kan? Ya. Sudah siapkah kalian? Kalau nanti datang jiwa-jiwa baru ke dalam tempat ini yang mungkin bau kotoran seperti domba, yang mungkin gak tahu apa-apa seperti dirham atau culas, pecundang, serakah, sembrono seperti anak bungsu itu. Apakah memang kita yang mengklaim diri sebagai juru kabar Allah siap kalau mereka datang ke komunitas kita? Itu saja menjadi pertanyaan. Saya dengan jujur mengatakan, saya belum sesempurna itu ya Tuhan. Proseslah. Saya akui. Itu sebabnya saya bukan gembala yang baik. Hanya Yesus Kristus gembala yang baik. Saya gembala yang masih kadang-kadang cari aman. Kadang-kadang harus mempertahankan popularitas. Kadang-kadang harus menjaga nama baik. Kadang-kadang harus membuat suasana kondusif. Tapi di kedalaman batin jiwa, di kesendirian, di kesunyian malam, sering menangis hati ini. Yang satu saya selamatkan, yang satu saya layani, yang satu terpaksa saya tinggalkan. Karena kalau saya bawa ke sini, yang satu ini akan seperti anak sulung.
Maka saya sering sekali dilema dan saya serahkan semua kepada Tuhan. Ya, biarlah Tuhan hal-hal yang tidak sanggup saya kerjakan, kerjakanlah dengan kasih karunia. Begitu. Saya bertanya juga pendeta, apabila yang terhilang ini, entah mungkin dalam klasifikasi yang 3 tadi ya, anak yang hilang, dirhama hilang atau dan lain sebagainya, benar-benar datang ke komunitas suatu gereja setelah sudah lama atas dasar dia ingin mencari Tuhan, maka kita sebagai gereja tentu saja harus siap gitu ya. Tapi apakah mungkin dia bisa mengganggu keharmonisan yang sudah ada? Begitu ya maksudnya pendeta ya? Ya, Itu. bisa jadi. Karena dia tidak sempurna, dia petobat baru. Dia juga masih dalam proses. Tentu semua sikap, tindakan, perilakunya itu bisa saja akan mengiritasi, menciderai banyak hati. Dia salah. Dia memang tidak sepatutnya begitu. Tapi itulah yang saya katakan bahwa dia juga sedang mengalami proses. Ya kan? Itu sebabnya saya hanya mau mengatakan bahwa orang-orang yang lebih dahulu mendapatkan kenyamanan, kita hanya lebih dahulu saja. Bukan berarti kita itu eh, sesuai apa yang diinginkan Tuhan. Kalau yang diinginkan Tuhan adalah kita tetap sabar terhadap itu semua. Sampai orang itu nanti menjadi seperti kita. Kalau kita belum sabar menerima orang seperti itu, sebetulnya kita sedang di posisi yang sama seperti anak sulung. Anak sulung ataupun orang yang sedang bilang itu. Nggak apa-apa. Saya juga sedang tidak menghakimi keadaan itu. Memang kadang-kadang kita harus memilih. Harus memilih, terpaksa harus memilih. Supaya semua berlangsung dengan baik. Mempertahankan eksistensi itu sebetulnya tidak mudah. Kalau tidak, nanti satu pun tidak ada yang dapat bertahan. Nah, itu sebabnya orang-orang yang sudah di luar kemampuan saya serahkan tubuh jiwa roh mereka ke dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Ya, boleh jadi saya mengatakan aku tidak sanggup melayani dan menggembalakan. Tapi suatu saat roh Tuhan sendiri akan datang ke dalam hatimu, ke dalam hidupmu, melayani dan memberikan yang terbaik untukmu. Oke. Saya hanya mengerjakan hal-hal yang mudah sebetulnya. Hal-hal mudah. Itu banyak. Saya mau katakan seperti ini, Yon. Seorang bapak pernah mengatakan kepadanya, bapak ini seorang kaya raya yang punya banyak perusahaan. Dia sudah tua. Lalu dia bilang kepada anaknya, kamu cepatlah selesaikan studimu supaya kamu menggantikan bapak di perusahaan ini. Si anaknya menjawab seperti ini, apa bapak sudah siap saya gantikan? Artinya apa? Banyak sekali orang-orang terdahulu di gereja mengatakan itu kepada para pemuda. Ya kan? Tapi sebetulnya mereka masih belum yakin, masih belum siap digantikan anak-anak muda. Mereka masih risih. Mereka belum siap untuk turun dari mimbar. Mereka masih ingin tetap tampil. Ya kan? Mereka nggak sanggup membiarkan anak-anak muda berprestasi, berkreasi. Artinya mereka belum bisa digantikan. Itu sebabnya pertanyaan si anak itu jadi seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Bapak siap? Mereka nggak mau berhenti bicara. Selama mereka tidak mau berhenti bicara, anak pun tidak akan bicara. Anak-anak muda tidak akan bicara. Selama orang tua masih tetap mempertahankan peran-perannya, ya kan? Maka anak-anak muda akan tetap berdiam. Itulah yang menjadi ironi dari seluruh keinginan kita yang menyebut diri sebagai orang beriman. Orang-orang terdahulu. Tapi pada saatnya anak-anak muda akan tampil pasti pendeta. Pada waktunya. Pada waktunya. Waktunya kapan? Waktunya adalah ketika yang terdahulu turun atau berhenti. Itu sebabnya Iwan Fals pernah menulis
lagunya. Pak, Pak tua sudahlah. Kami sanggup untuk bekerja. Tidurlah Pak tua. Udah waktunya kau tidur, kami akan bekerja. Itu mau dia mau mengkritik para tua-tua yang masih tetap mempertahankan peran-perannya, ya, walaupun sebetulnya sudah usang. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Apabila saudara ada pertanyaan pemetaian dari apa yang sejauh ini kurang lebih sudah berapa menit ya kita pembahasan. Dari yang tadi pendeta sampaikan atau yang tadi saya pancing sebagai pertanyaan ke pendeta, apabila saudara ingin berkomentar, bertanya, menambahkan, mau kesaksian, bisa sampaikan di komentar di media sosial kita, gitu ya. Nanti kita pasti akan diskusi di sana gitu pendeta ya. Nah, pendeta di sini saya mau tanya juga mulai batu yang hidup pendeta. Batu yang hidup, Roma 5 ayat 8. Kelak menunjukkan kasihnya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, pada kenyataannya pendetanya, ini kalau saya mewakili banyak netizen lah atau mungkin orang beriman lah pendeta sebut seperti itu ya. Ya, kadangkala kita tuh tidak menyadari bahwa kita atau manusia itu semua kelemahan kita, penderitaan kita, bahkan kejahatan kita lah, itu sudah selesai. Tapi kadang manusia berpikir Tuhan baru mulai mengasihi kita once atau ketika kita sudah bertobat. Tapi sebenarnya tidak begitu ya pendeta ya. Ayat firman ini mengatakan seperti itu di pelajaran hari Rabu di batu yang hidup. Artinya ya, sebelum kita datang kepada Tuhan bahkan ketika kita masih jahat pendeta ya, itu Kristus sudah terlebih dulu mati. Ini yang tidak bisa dari pendeta. Mereka orang beriman mempercayai hidup rohani saya baru start atau dimulai ketika saya lahir baru. Gitu pendeta. Ya, kita dilahirkan kembali. Jadi merasa hidup kita baru dimulai. Padahal jauh sebelum kita mengeluarkan statement kita percaya sepenuhnya kepada Allah, menerima sebagai juru selamat pada diri, sebenarnya kita sudah ditebus. Nah ini menurut pendeta seperti apa? Ada tambahan informasi? Ya, jadi penebusan kita bukan ketika kita bertobat dulu. Ya. Ya. Penebusan kita telah dibayar ketika kita masih berdosa. Rasul Paulus menulis dalam Roma 5:8 itu. Dimetaforakan oleh Yohanes Kekasih dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8 dia bilang, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, itu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya. Anak domba telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum ada dosa, sebelum manusia berdosa, berbuat dosa, memikirkan dosa, Allah telah mempersiapkan penebus juru selamat. Itu sebabnya pertobatan kita itu bukanlah yang menyebabkan penebusan itu ada. Ya. Karena pertobatan kita baru Allah menebusnya, itu berarti pertobatan itu yang berjasa. Maka pertobatan itulah yang menggerakkan Allah untuk menebus. Itu terbalik. Jadi Allah tidak didikte oleh pertobatan manusia. Jadi jauh sebelum manusia bertobat, bahkan ketika dia masih menikmati dosa, masih jatuh di dalam dosa, Allah telah mempersiapkan penebusan. Diharapkan untuk punya hati seperti Bapa. Tidak sempurna, tetapi kita menyadarinya. Itu yang paling penting. Jadi ternyata yang membuat Bapa gembira adalah bahkan bukan hanya Bapa yang tapi segenap surga bersukacita ketika ada seorang yang telah hilang kembali pulang. Memang itulah sukacita surga.
Dan sepatutnya itu menjadi sukacita kita. Jadi jika berpadu sukacita Allah dengan sukacita kita, maka tidak ada lagi hal yang menghalangi kita untuk menikmati kehidupan ini. Nah itu sebabnya mari benahi. Banyak perkara yang bisa membuat kita bersukacita sebetulnya. Tapi mari kita lebih menyadari hal-hal yang membuat Bapa bersukacita. Kadang-kadang apa yang menjadi sukacita Bapa, kadang menjadi suatu ketidaksukaan buat kita. Tapi percaya, semua yang menjadi sukacita Bapa akan membuat hidup kita berlimpah. Kita akan baik-baik saja. Dan sebaliknya, apa yang menjadi sukacita kita, kalau itu bertentangan dengan sukacita Bapa, cepat atau lambat, kita akan gagal dalam kehidupan ini. Tapi sukacita sorga, sukacita Bapa, itulah yang mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Sehingga kita tampil lebih bernilai dan lebih berkualitas dalam hidup ini. Demikianlah perkenanan Allah dalam kehidupan kita. Apa yang kita pelajari hari ini akan terus kita dalami sampai sempurna sukacita Bapa itu di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih pendeta. Saya ingatkan lagi saudara bahwa saya ulangi lagi Zefanya 3:17 bahwa Tuhan Allah ada di antara saudara dan saya sebagai pahlawan yang selalu memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita dan Tuhan membarui engkau dengan kasih-Nya. Tuhan bersorak-sorai karena saudara dan saya juga bersorak-sorai gitu ya. Baik, di sini apabila saudara juga rindu untuk didoakan, belajar Alkitab lebih lagi, atau konseling pendeta, dan juga dikunjungi, saudara bisa sampaikan di kolom chat, atau kalau saudara tidak ingin berkomentar, ada di bawah ini nomor telepon yang bisa di-chatting, dan kita merindukan pendeta ada yang merespon atau ingin dikunjung atau mungkin belajar Alkitab ya lagi gitu Pak pendeta ya. Baik, ada lagi mau disampaikan pendeta? Cukup, berarti sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dan pendeta akan tutup pembelajaran kita dengan doa ya. Terima kasih Brother Yoni yang telah memandu podcast ini. Terima kasih buat pemirsa menonton. Siapapun saudara yang menontonnya, terberkatilah dalam segala kelimpahan. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur kami belajar kembali tentang perkenanan Allah. Kami tahu apa yang menyebabkan Allah bersukacita, bergembira, dan berbahagia. Itulah yang kami rindukan juga ya Tuhan. Maafkan dan ampuni kami kalau kebahagiaan, sukacita, dan kegembiraan kami adalah hal-hal yang fana, hal yang tidak sempurna, hal-hal yang datang dari kedagingan kami. Tapi kami mau belajar, kami mau bertumbuh. Biarlah kami terima sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan Bapa. Karena kami tahu di dalam sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan Bapa, kami sanggup mengerjakan apa saja, hal-hal yang mustahil sekalipun. Berkat kutub pun dapat menjadi berkat. Yang pahit akan menjadi manis. Yang rugi akan menjadi kuntu. Yang lemah akan menjadi kuat. Yang sakit akan menjadi sembuh. Yang putus asa akan menjadi penuh harapan. Yang terikat akan terlepaskan. Dan bahkan yang mati dapat dihidupkan. Dan yang terhilang akan kembali pulang. Demikianlah jika ada sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan Bapa di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, dan di dalam gereja kami. Maka diberkatilah semua kami yang mendengar firman ini. Diberkatilah untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami semua telah berdoa. Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Baik, sampai jumpa pemirsa di pelajaran keempat di minggu depan. Haleluya. Tuhan memberkati. Diberkati.